Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Popon Nafisa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan haji. Mata pelajaran fikih kelas 8 semester 2. Yang pertama, pengertian haji. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti menyengaja atau bermaksud untuk menuju ke suatu tempat. Sedangkan menurut istilah atau syariat Islam, haji adalah perjalanan ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ibadah haji hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji, di antaranya mulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, saat seluruh jemaah ibadah haji melakukan wukuf di Padang Arafah. Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim al-ayat. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu, sebagai amanah dia. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Untuk selanjutnya yaitu tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah kriteria yang membuat seseorang memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Adapun yang termasuk syarat wajib haji adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Ibadah haji adalah ibadah khusus bagi semua umat Islam yang ada di dunia. Adapun orang non-muslim atau orang yang kafir itu tidak diwajibkan dan tidak sah hajinya. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Kewajiban haji berlaku bagi mereka yang sudah mencapai usia dewasa atau sudah baligh. Adapun anak-anak yang melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah, namun tidak menggugurkan kewajiban hajinya saat ia dewasa kelak. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang memiliki akal sehat atau orang yang tidak gila, tidak hilang ingatan, maka diwajibkan baginya melaksanakan ibadah haji. Sedangkan sebaliknya, orang yang gila atau hilang ingatan atau akalnya tidak sehat, maka tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, yaitu syarat wajib haji adalah merdeka. Syarat ini relevan pada masa lalu, di mana haji tidak diwajibkan bagi seorang budak atau hamba sahaya. Yang kelima adalah mampu, yaitu kemampuan finansial, kemampuan fisik, keamanan, dan juga bagi wanita harus disertai dengan mahramnya. Baik itu suami atau kerabat laki-laki yang haram dinikahi, ataupun dalam rombongan wanita yang tertua.
Untuk selanjutnya, syarat sah haji. Setelah seseorang memenuhi syarat wajib haji, maka ia harus memastikan bahwa ibadah hajinya sah. Berikut adalah syarat-syarat sah ibadah haji. Yang pertama yaitu dilakukan sesuai batas waktu. Contohnya mikot jamani. Mikot jamani yaitu batas waktu pemakaian memakai kain ihram. Kemudian yang kedua, pelaksanaan urutan ibadah haji harus dilakukan dengan tertib. Jadi harus berurutan ya. Kemudian yang ketiga, harus dipenuhinya syarat-syarat wajib haji yang tadi telah saya sebutkan, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan juga mampu. Kemudian yang keempat, dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan, yaitu tempatnya di Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama niat ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sya'i. Yang kelima tahallul. Dan yang keenam tertib. Rukun haji merupakan seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadahnya menjadi sah. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terlaksana, maka hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri dari 5 hal pokok. Yang pertama, niat ihram. Niat ihram yaitu niat memulai perjalanan haji dari mikot yang telah ditentukan, disertai dengan memakai pakaian ihram, yaitu bagi laki-laki pakaian yang tidak berjahit. Kemudian yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah ini merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang selanjutnya yang merupakan syarat sah ibadah haji itu adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah artinya melaksanakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah wukuf. Kemudian dilanjutkan dengan sya'i. Sya'i yaitu lari-lari kecil atau berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian selanjutnya tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian rambut sebagai simbol bahwa meninggalkan keadaan ihram. Nah, kelima filar ini harus dijalankan secara tertib dan konsisten. Jadi tidak boleh mendahulukan yang terakhir ya, tapi harus tertib dari mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir. Untuk selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji diawali dengan niat ihram dari mikot yang meliputi pemakaian pakaian ihram dan juga membaca talbiyah pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Kemudian jemaah haji berangkat ke Mina untuk bermalam. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dilanjutkan dengan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji melaksanakan ibadah haji melontar jumroh Aqobah di Mina. Kemudian melakukan tahallul yaitu memotong rambut dan menyembelih hewan kurban jika memungkinkan. Lalu setelah itu jemaah haji melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram dan kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan ibadah haji selama 3 hari, yaitu pada hari tasyrik dan yang terakhir diakhiri dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan, yaitu tawaf meninggalkan kota Mekah. Selanjutnya, hikmah pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya yaitu penyucian diri.
Kemudian yang kedua, sebagai persatuan umat Islam. Karena dengan melaksanakan ibadah haji, semua umat muslim berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang sama dan juga dalam kesempatan yang sama. Kemudian selanjutnya hikmah pelaksanaan haji adalah untuk menambah ketakwaan dan mendapatkan pahala yang besar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji ini sangatlah mendalam. Tidak hanya sekedar sebagai bentuk ibadah, namun juga sebagai sarana menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diminta berfikir, berserah diri, dan memperbaiki diri selama ibadah haji dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan meningkatkan ketakwaan. Pengabdian ini meningkatkan kesabaran, keimanan, rasa persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ibadah haji adalah, ibadah haji itu adalah ibadah yang indah dalam agama Islam, yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji memiliki tujuan untuk mensucikan ruh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan hubungan dengan sesama manusia. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ketentuan ibadah haji. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua bisa melaksanakan panggilan untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.